Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar Islam, banyak orang yang ingin terlepas dari maksiat, tapi tak sedikit yang gagal. Karena setan tak pernah lepas untuk menggoda setiap umat manusia yang ingin bertaubat ataupun melakukan kebaikan dalam hidup ini. Namun ternyata ada 5 nasihat yang bisa kita renungkan agar terlepas dari maksiat. Apakah kelima hal tersebut? Lalu, setelah memenuhi kelima nasihat tersebut, bisakah kita dengan bebas melakukan maksiat? Tonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Seorang laki-laki pernah menghadap kepada Ibrahim bin Adham. Laki-laki tersebut ingin berhenti dari maksiat. Ia takut jika dirinya di kemudian hari akan kembali bermaksiat. Oleh karena itu, ia meminta nasihat agar dijauhkan dari berbuat dosa. Ibrahim bin Adham pun berkata, "Jika engkau mampu melakukan 5 hal ini, kemaksiatan tak membahayakanmu dan kenikmatan tak mencelakaimu." Laki-laki itu pun penasaran dengan 5 hal tersebut. Kisah ini diabadikan dalam kitab At-Tawabin. Yang pertama, dilarang melakukan kemaksiatan di muka bumi ini. Ibrahim bin Adham berkata, "Jika kau ingin bermaksiat kepada Allah, maka jangan melakukannya di atas bumi miliknya." Laki-laki itu pun heran dengan nasihatnya tersebut. Ibrahim bin Adham mengatakan bahwa jika ingin bermaksiat, lakukanlah di luar bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki itu pun membalas bahwa itu tak mungkin, karena seluruh alam semesta ini ada dalam genggaman Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ibrahim bin Adham pun menimpali, "Tidakkah Anda malu bahwa bola bumi ini dalam genggamannya, tapi engkau bermaksiat di atas bumi miliknya?" Nasihat yang kedua adalah jangan memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim bin Adham berkata, "Jika kamu ingin bermaksiat kepadanya, maka janganlah engkau memakan rezeki darinya." Mendengar hal itu, laki-laki itu pun bingung, karena semua rezeki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ia tak akan bisa hidup tanpa memakan rezeki darinya. Ibrahim bin Adham kemudian berkata, "Kalau begitu, tidakkah kamu malu memakan rezekinya sementara kamu bermaksiat kepadanya?" Nasihat yang ketiga, carilah tempat yang tidak bisa dijangkau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika masih mengabaikan 2 nasihat sebelumnya, maka Ibrahim bin Adham pun menegaskan, "Jika kamu bersikeras bermaksiat kepada Allah, maka bermaksiatlah di suatu tempat yang Dia tidak akan melihatmu." Laki-laki itu pun menjawab bahwa tidak mungkin, karena Allah melihat segala sesuatu yang tersembunyi. Nasihat yang keempat, jangan ikut bila malaikat maut datang menjemputmu. Laki-laki itu dinasihati oleh Ibrahim bin Adham. Jika suatu saat malaikat maut datang menjemput, pada saat laki-laki itu melakukan maksiat, maka mintalah kematiannya untuk ditangguhkan, agar ia bisa bertaubat. Tentu saja hal itu tidak bisa dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas menerangkan bahwa kematian tak bisa ditunda. Ini sesuai dengan yang terdapat di dalam Al-Quran. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Al-Quran Al-A'raf ayat 34. Ibrahim bin Adham pun berkata, "Jika engkau telah menyadari hal itu, lantas mengapa engkau masih mengharap keselamatan?" Nasihat yang kelima adalah menolak jika malaikat penyiksa di neraka datang menjemput. Ibrahim bin Adham berkata, "Apabila malaikat Zabaniyah mendatangimu
untuk menyeretmu ke neraka jahanam, maka janganlah engkau ikut mereka. Laki-laki itu tahu bahwa itu mustahil dilakukan. Malaikat itu tidak mungkin mendengarkannya. Kemudian Ibrahim berkata, "Tidakkah kamu malu kepada Allah setelah mengetahui seluruh penjelasan ini?" Pemuda itu pun akhirnya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat. Itulah 5 nasihat dari Ibrahim bin Adham. Jika kamu masih berpikir ingin melakukan maksiat, bisakah kamu memenuhi 5 nasihat tersebut? Allah Maha Melihat lagi Maha Mengetahui. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.